Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita memuji kepadanya, meminta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kita semua meminta ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan seseorang itu bisa memberikan petunjuk. Dan kita semua berlindung kepada Allah dari perbuatan buruk kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa. Puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sebanyak-banyak nikmat, sehingga kita tidak bisa menghitung secara nominal nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita sama Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dakwah beliaulah agama Islam tersebar luas di mana-mana, sehingga kita bisa merasakan yang namanya ad-dinul Islam, agama Islam yang rahmatan lil alamin, yang penuh kasih sayang terhadap semua semesta alam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku yang soleh dan solehah. Ilmu merupakan sesuatu yang sangat penting yang wajib kita punya. Ada hadis Rasulullah SAW mewajibkan untuk umat muslim agar senantiasa berilmu. Dengan hadisnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu, karena mencari ilmu adalah hal suatu kewajiban untuk umat muslim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita tidak mempunyai ilmu, maka disitulah kegelapan yang akan kita dapati. Contoh saja, ketika kita memasak sesuatu makanan yang hendak kita akan berbuka untuk nantinya, ketika kita tidak mempunyai ilmu untuk memasak yang lezat dan nikmat, pasti makanan itu tidak bisa kita makan. Bisa kita makan, namun tidak sesuai dengan selera kita. Sedangkan ketika kita mempunyai ilmu, pastilah semua bisa dilaksanakan dengan cara yang baik. Tentu saja kepada anak-anakku soleh-solehah, ya, ilmu untuk mengaji. Ilmu untuk mengaji itu juga sangat penting. Banyak orang yang bisa mengaji, namun tidak sesuai dengan tajwid, makharijul huruf. Dan alhamdulillah kita semua bersekolah di SD Muhammadiyah 2 Surabaya ini, kita diajari dengan makharijul huruf, tilawati yang baik. Hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan. Ada 3 hal yang penting yang sering disebut
yang sering kita perlukan, yaitu iman, ilmu, dan amal. Iman ini adalah sesuatu yang harus kita tanamkan di dalam hati. Al-i'tiqadu bil qalb, bil qawli bil lisan, wal amal bil af'al. Ilmu itu ditanamkan di dalam hati, diucapkan secara lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Ketika kita sudah yakin rukun iman ada 6, nah iman kita harus yakin di dalam hati kita. Kita ucapkan secara lisan dan kita buktikan dengan perbuatan. Kemudian ilmu dan amal ini, anak-anakku soleh-solehah dan para bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Ilmu dan amal ini sesuatu hal yang saling keterkaitan. Ketika kita sudah mempunyai ilmu, janganlah kita melupakan amal. Karena ada pepatah Arab, ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah. Coba kita bayangkan, buah itu segar, manis, ada yang asam, kecut, berbagai macam varian rasa. Ketika ilmu kita tidak mengamalkan, maka itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Karena pada hakikatnya pohon itu adalah ilmu, kemudian amal adalah buah. Jadi seperti itu. Kemudian beramal tanpa ilmu, nah ini sesuatu yang akan menimbulkan banyak kerusakan. Ya. Beramal tanpa ilmu seperti yang saya contohkan tadi. Ketika kita memasak, kita mengamalkan, tinggal goreng. Enggak saja memasak nasi goreng tanpa ilmu, tanpa adanya saus. Ya. Tanpa adanya rasa, tinggal digoreng aja. Nah, maka akan rusak makanan itu. Contoh sekali yang lain, yaitu tentang ngaji. Ngaji banyak yang bisa orang yang mengaji. Ketika kita melakukan suatu amalan tanpa didasari ilmu, maka bacaan Al-Quran kita buruk, tidak sesuai makharijul huruf, tajwidnya salah, lagunya tidak ada iramanya. Ketika seseorang ayah kita menjadi profesi arsitek, dokter, dan yang lainnya. Arsitek itu tidak hanya sekedar melakukan amalan, tidak hanya itu, tapi mereka adalah didasari dengan ilmu. Bagaimana hitungan secara ini untuk membuat atap, membuat jembatan, membuat bangunan yang besar. Semuanya pasti akan didasari ilmu. Ketika tidak ada ilmu, hanya amalan saja, maka bangunan itu akan runtuh, jembatan itu akan roboh, atap itu akan jatuh ke bawah. Oleh karena itu, anak-anakku soleh dan solehah dan bapak ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, hendaknya kita melakukan sesuatu amalan harus dengan ilmu. Ilmu itu ilmu. Ketika ilmu sudah kita dapati, jangan sampai kita melupakan suatu amalan. Karena seperti kata pepatah Arab, pohon tanpa yang tidak ada buahnya. Kalau kita hanya melakukan amal tidak dasari ilmu, maka akan terjadi kerusakan. Dan semuanya itu dilakukan dengan iman. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita, baik buruk maupun jelek, pasti akan dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam masalah agama. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah berusaha mencari ilmu, kemudian kita mengamalkan didasari dengan ilmu,
maka Allah akan memudahkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya dan perjalanan menuju ke surga. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.